Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountains. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. Praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, sing! Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise cause I know you're still in control. Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Everybody sing, praise the Lord, oh my soul. Praise, praise the Lord, oh my soul. One more time, praise the Lord, oh my soul. Yes! Wow! Sama-sama kita nyanyikan. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and you defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on! Praise the Lord, oh my soul. Everybody jump! Praise
kasih-Mu. Kau pegang setiap musim hidupku. Amanku ada di tangan-Mu. Tak dapat menjauh dari-Mu. Tak mampu melangkah tanpa-Mu. Kau sumber kekuatan, pengharapan tak hilang, tak gagal genapi janji-Mu, tak terlambat pertolongan-Mu. Kau Bapakku yang setia, sertaiku selamanya. Kau percaya Tuhan setia. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
Ya, Kak Feli kasih judulnya nggak masuk akal. Oke, ngomongin nggak masuk akal, ngomongin Trinitas, ngomongin hal ini seringkali dianggap orang nggak masuk akal. Sehingga pernah dengar kata-kata gini nggak? Bahkan kata-kata ini keluar dari orang-orang Kristen. Udahlah, nggak usah dipusingin, nggak masuk akal kita. Yang penting lo percaya Yesus aja cukup. Ya memang cukup sih percaya Yesus saja. Tapi maksudnya gini, apakah kita gak punya kerinduan mengenal Tuhan lebih lagi? Tapi seringkali orang bilang, udahlah kan gak masuk akal. Udah gak masuk akal. Walaupun ini seringkali malah yang ngomong orang yang berseberangan dengan kita, yang gak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yang jadi senjata buat mereka menjatuhkan atau mempertanyakan kekristenan. Apaan itu Tritunggal? Tuhannya 3 Kristen. Pernah didengar orang ngomong gitu? Pernah? Sering? Apakah Trinitas Tritunggal ada dalam Alkitab? Secara katanya, tidak ada. Kalian pernah cari, tidak akan pernah ketemu satupun kata Trinitas Tritunggal dalam Alkitab. Lalu apakah di Alkitab pernah bilang bahwa kita punya 3 oknum Allah? Kita percaya 3 oknum Allah. Adakah dalam Alkitab tertulis seperti itu? Tidak ada. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, kenapa doktrin Trinitas atau Tritunggal kok Kristen percayain? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, Kak Felix berhenti khotbahnya, kalian yang jelasin di sini. Langsung pressure. Kenapa doktrin Trinitas atau Tritunggal ada? Gitu. Karena gini, perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan kita mengenal Tuhan. Ya nggak? Perjalanan kehidupan kita, perjalanan kita mengenal Tuhan. Oke, siapa yang di sini baru mengenal Tuhan adalah Bapa yang baik ketika ada suatu momen abis ikut retret hati Bapa dipulihkan? Ada nggak? Coba boleh angkat tangan nggak? Ada yang jangan malu-malu, nggak apa-apa, nggak malu. Artinya ada prosesnya gitu. Ketika dalam dulu nggak kenal Tuhan sebagai Bapa, ketika ketemu sesi lagi retret ada pemulihan hati Bapa, atau ketemu Tuhan adalah Bapa kita tuh. Oh Bapa yang baik tuh. Dalam artian perjalanan kehidupan kita tuh mengenal sebagai Tuhan dalam perjalanannya hari demi hari gitu. Ada yang pernah akhirnya ketemu pengenalan akan Tuhan sebagai Tuhan yang melindungi ketika tahu-tahu kalian kecelakaan, nggak kenapa-napa. Nah, kekristenan adalah bisa dibilang ini sebuah keunikan, dan Tritunggal bagian keunikannya. Sekali lagi ya, kekristenan adalah sebuah keunikan dan Tritunggal adalah bagian keunikan di dalamnya. Jadi kalau kita percaya kita ngomongin aku percaya Yesus adalah Tuhan, sebenarnya nyambung dengan aku percaya ketritunggalan Tuhan. Gak bisa dipisahin, karena bukan berbicara tentang kealahannya saja, tapi berbicara tentang Injil. Injil itu berbicara tentang karya keselamatan, dan teman-teman, kita hari ini ada karena karya keselamatan yang Tuhan nyatain. Dan kita mengambil salah satu di antaranya, itu bukan Injil. Jadi gak bisa dipisahin satu dengan lainnya. Nah, jadi sepakat kalau Tritunggal bukan triteisme. Tritunggal bukan triteisme. Ada yang tahu triteisme apa? Percaya 3 Tuhan, 3 Allah. Tritunggal bukan triteisme. Ada kata 2 di sini, ada tri dan tunggal. Tri itu berbicara tentang pribadinya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tunggal berbicara hakikatnya, yaitu 1. Oke? Sepakat sampai sini? Nah, dimulai dari mana? Karena gini, kekristenan kan bermula dari perjalanan kerohanian dan juga fisiknya bangsa Israel. Nah, pengakuan imannya bangsa Israel, orang Israel itu namanya Shema. Ambil ayat ini, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di sini ada 2, yaitu Ehad sama Yahid. Nah, yang dipakai di sini adalah Ehad. Artinya 1 tapi kompleks. Bukan 1 yang bersifat absolut. Ya, 1 yang bersifat kompleks, 1 yang bersifat gabungan. Ayatnya, teman-teman bisa baca di sini. Kejadian 1 ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ada petang, ada apa? Ada pagi, jadilah hari pertama. Ehad. Oke, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satunya pakai kata Ehad. Jadi kalau ngomongin keluarga suami istri kan, keluarga ngomongin jadi suami dan istri, terdiri dari suami dan istri. Pernikahan terdiri dari suami dan istri. Ngerti ya? Jadi ngomongin ini bukannya menggambarkan Tuhan kita kayak suami dan istri, bukan itu. Tapi ini ngomongin kata-katanya, kata yang dipakai.
Oke, di perjanjian baru, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Kalau ngomongin di bahasa Yunaninya dan diterjemahkan di bahasa Inggrisnya, ada tulisannya in the name. Kalau ngomongin 3 semestinya apa? In the names. Tapi di sini terusnya in the name, artinya satu. 3 ini di dalam satu nama yang Esa. Oke, pelan-pelan ya, kita agak mikir. Jarang-jarang kan disuruh kasar mikir. Sehingga apakah ini setuju nggak dengan kata-kata ini? Tritunggal nggak masuk akal. Nah, Kak Felis jelasin dulu. Kalau ngomongin kata nggak masuk akal, Kak Felis gambarin gini. Kalian percaya sebuah mujizat? Yang percaya angkat tangan. Yes, Wakanda. Oh, terbalik ya biasanya, soalnya Niko yang ngomong gitu. Percaya mujizat ya? Mujizat itu masuk akal apa enggak? Percaya katanya. Oke, ya percaya. Tapi Kak Felis tanya masuk akal atau tidak? Rata-rata orang pasti akan ngomong mujizat itu sebuah hal yang tidak masuk akal. Enggak masuk akal mujizat itu. Tapi kami mau pisahin ya. Gak masuk akal sama melampaui akal itu beda. Ingat ya, gak masuk akal sama melampaui akal itu beda. Nah, kalau gini, semua yang tadi percaya mujizat, percaya Tuhan ada? Angkat tangan yang percaya Tuhannya. Karena semua yakin Kak Felix percaya ini percaya Tuhan di sini. Kalau gak mungkin ada di sini. Kalau Kak Yobis dipanggil tuh manis tuh. Kalau percaya Tuhan itu ada, artinya percaya bahwa Kak Felix tanya selanjutnya, percayakah Tuhan yang menciptakan dunia dan seisinya? Angkat tangan yang percaya lagi. Kak Felix mau pastiin, jangan yang percaya. Ya udah benar, berarti percaya semuanya. Artinya Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan pula yang menciptakan hukum alam. Ya. Kalau Tuhan menciptakan hukum alam, Dia mampu membalikkan hukum alam? Artinya masuk akal nggak mujizat? Masuk akal ketika kita percaya Tuhan yang menciptakan dunia, Tuhan yang menciptakan hukum alam, sehingga masuk akal bagi kita sebuah mujizat terjadi karena kita percaya Tuhan yang mampu mengerjakan segala sesuatunya. Masuk akal. Tapi yang melampaui akal apanya? Caranya. Kalian masih mikir kan? Kok bisa ya yang tadinya sakit begini kelihatan kayak gak ada hidupnya, udah gak ada harapan hidup atau bisa Tuhan sembuhin? Pernah ngalamin itu? Ada orang-orang di sekitar kita yang tahu ternyata kok bisa, ini kan mestinya mati nih. Tapi kok bisa hidup ya? Nah itu masuk akal sebenarnya karena Tuhan kita Tuhan penyembuh. Masuk akal dia bisa sembuh. Tapi melampaui akal cara menyembuhkannya. Jadi kita beragak sependapat kalau mujizat itu sebuah hal yang masuk akal. Karena kita percaya Tuhan kita mampu mengerjakannya. Tapi caranya yang melampaui akal. Lalu akhirnya ada orang akan ngomong gini, manusia jadi Tuhan. Gak masuk akal manusia jadi Tuhan. Manusia dituhankan, Kristen nih percaya punya Tuhan nih manusia dituhankan bolak-balik gitu aja. Pernah dengar gak orang ngomong gitu kayak, lu percaya apa sih percaya manusia lu Tuhanin? Masuk akal gak ini? Ya gak masuk akal. Memang setuju kita gak masuk akal. Takutnya Kak Felix bilang masuk akal itu berlaku jauh gitu kan. Tenang. Ini beneran gak masuk akal. Manusia jadi Tuhan emang gak masuk akal. Makanya kekristenan Tuhan yang jadi manusia. Masuk akal gak Tuhan jadi manusia? Masuk akal, kenapa? Tuhan yang tidak terbatas membatasi dirinya. Makanya kan Yesus datang ke dunia mengosongkan jubah kealahannya, keilahiannya, ya kan? Mengambil jubah manusia jadi hamba. Itu dengan sengaja mengosongkan dirinya, dengan sengaja membatasi dirinya. Artinya masuk akal? Oke, yang besar jadi kecil masuk akal? Ya dong, yang besar membatasi dirinya. Oke, Kak Felix kasih contoh ini. Contohnya yang sama. Karena Kak Felix belum ketemu contoh yang lain. Contoh yang sama ketika waktu Komsel gabungan, Kak Shirley dengan sengajanya dia memanggil. Kak Felix mau panggil kakak apa pastor? Dengan sengajanya kan dia tahu Kak Felix gak suka dipanggil pastor. Kak Felix bilang ya kakak lah, enak aja lo gitu. Terus ada begitu ngomongin lagi ada beberapa orang, pastor gini pastor, kakak, Kak Felix bilang gitu ya kakak gitu. Karena Kak Felix gak suka dipanggil pastor. Tapi pada dasar intinya, kenapa Kak Felix bilang jadi ambil itu jadi bagian contoh gini. Kalau ngomongin pastor itu jabatan tertinggi di sebuah gereja.
Benar? Kak Felix juga nggak mau nih jadi pastor di sini. Kak Felix di sini jadi kakak yang lagi ngomong sama adiknya. Jadi aku sedang membatasi diriku, nggak mau dilihat sebagai pendeta. Walaupun ya ngomongin pelajaran Alkitab, tapi nggak mau dilihat sebagai pendeta. Tapi mau dilihat sebagai kakak yang lagi kasih tahu adiknya, yang lagi ngobrol sama adiknya. Aku membatasi diriku bukan punya jabatan yang tinggi di sebuah gereja. Aku copotin, aku pengen jadi kakak yang punya hubungan sama kalian. Jadi yang besar, membatasi dirinya itu masuk akal. Yang gak masuk akal, gak belajar, gak pernah baca Alkitab, tahu bilang, kasih nama gue dong depan pakai PS. Dalam artian, yang kecil memaksakan diri jadi besar, gak masuk akal. Gak masuk akal. Tapi kalau Tuhan membatasi dirinya, yang besar itu membatasi diri jadi kecil, ya masuk akal. Tapi caranya melampaui akal. Dari sini cara berpikirnya ngerti ya. Sehingga kalau orang yang bilang gini, Tritunggal itu gak masuk akal, mereka akan bilang Tritunggal itu gak layak dipercaya. Terus siapa ini layak percaya? Apa yang layak dipercaya? Sebutkan bagian mana yang Tuhan mana yang bisa layak dipercaya untuk secara kemanusiaan kita bisa memahaminya. Karena kenapa? Kalau secara manusia kita bisa memahami Tuhan yang sebegitu besarnya, buat Kak Felix, dia bukan Tuhan dong. Bagaimana bisa kita yang terbatas, sekali lagi ya, bagaimana bisa kita yang terbatas memahami Tuhan yang tidak terbatas secara utuh? Contoh, di sini ada leader-leader komsel. Leader-leader komsel di sini umurnya lebih dewasa daripada kalian. Kak Felix nggak bilang tua, walaupun ujungnya dibilang tua. Iya, jangan gitu dong. Kalau leader-leadernya rata-rata sudah bekerja, kalau di komsel kan mahasiswa dan pelajar. Tahu-tahu gini, anggaplah Putri komsel siapa Put? Kadita. Anggaplah gini, Putri tahu-tahu ngomong sama Kadita, kapan SMA-nya terakhirnya? Ya langsung umur, langsung pura-pura hilang gitu. Nggak mau diomongin umur. Tapi intinya gini, Putri tahu-tahu ngomong, Kadit, gimana sih caranya nih? Aku sekolah bingung belajarnya, bingung penyesuaian sama temen-temen. Ini aku mau ngambil kuliah yang mana ya? Menurut Kadita gimana ya caranya tahu? Kadita bisa dengan tanda kutip dengan mudahnya menjawab. Karena apa? Sudah melaluinya, udah ngelewatinnya, lebih tua. Maaf ya Dit, kan Dita udah sama Kak Felix udah lama, nggak apa-apa lah. Nggak ada di rundown ya, nggak ada di contoh juga. Maka ambil contohnya Dita, takut yang lain sakit hati. Karena Dita lebih tua, lebih sudah melewati, makanya dia bisa dengan mudahnya kasih tahu. Sebaliknya gini, Kak Dita tahu-tahu ngomong sama Putri, Put, Kak Dita stres nih di kerjaan. Gimana ya cara nanganin teman-teman yang toksik nih di kerjaan? Put, Kak Dita pengen punya pacar. Gimana sih caranya biar punya pacar calon suami yang bener-bener takut akan Tuhan? Gimana sih Put? Putri bisa jawab nggak? Nggak bakalan bisa jawab. Dia kan gini, Kak, aku doain aja ya. Karena dia nggak tahu jawab apaan, karena emang belum kesana. Maksudnya gini, yang besar ke kecil gitu ya, yang tua ke muda, iya masuk akal. Tapi kalau yang muda, yang masih ini tahu nanya sesuatu, ditanyain sesuatu yang besar kayak, aduh gimana ya jawabnya? Demikian juga kita, bahwa ketika kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas, bagaimana mungkin kita yang terbatas mampu mengerti dengan sungguh, dengan detail, dengan dalam tentang Tuhan. Sampai sini ngerti konsep berpikirnya? Jadi berbicara orang Tritunggal gak layak dipercaya, karena gak masuk akal, terbantahkan. Nah lanjutnya begini nih, ini tadi yang Kak Felix bilang, Tritunggal layak dipercaya, kita sepakat. Karena bukannya tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Caranya, karena kita yang terbatas, Tuhan tak terbatas. Sampai sini ngerti ya konsep pemikirannya ya. Nah, orang-orang yang rata-rata, kebanyakan, sebagian besar
berbicara tentang Tritunggal tidak layak dipercaya, Tuhan Kristen ada 3 dan lain-lain, mereka tujuannya cuma satu, untuk menjatuhkan Yesus adalah Tuhan. Mereka membuat gini, Yesus bukan Tuhan. Ini gak masuk akal. Yaitu ini sebenarnya, kalau gak percaya Yesus adalah Tuhan, artinya gak percaya kalau dia perlu diselamatkan. Ini yang gak masuk akal. Gak percaya perlu penyelamat. Kak Frik ajak konsep berpikir pelan-pelan. Ketika kita merasa kita tidak perlu Yesus turun ke dunia, kita gak perlu Tuhan turun ke dunia menjadi manusia menyelamatkan kita gak percaya kalau kita perlu penyelamat. Orang yang gak percaya perlu penyelamat, dia percayanya perbuatan baiknya yang menyelamatkan. Dia percayanya segala sesuatu dia buat demi Tuhan berkenan buat hidupnya. Dia melakukan segala sesuatu demi mendapatkan upah surga dan bidadarinya. Demi mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan janjikan, yaitu dalam kekekalan. Makanya agama mengajarkan usaha manusia mencari Tuhan. Oke? Agama itu mengajarkan usaha manusia mencari Tuhan. Tapi kami bilang tadi, kekristenan itu unik. Kristen, usaha Tuhan, nih cari kalian. Semua orang berlomba-lomba berbuat baik demi menggapai surganya masing-masing. Entah sebutnya surga, entah sebutnya nirwana, entah sebutnya kelahiran kembali. Semua agama berlomba-lomba melakukan perbuatan baik demi diselamatkan. Tapi Tuhan kita Yesus hadir menyelamatkan. Wah, mesti begitu gayanya, kan geli gue kayak gitu. Efesus 2 ayat 8-9 tertulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Tuhan bilang kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatanmu. Bukan karena perbuatanmu. Kenapa sih? Kenapa kita gak bisa diselamatkan oleh perbuatan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi buat Kak Felix, ini yang gak masuk akal. Orang yang bilang dirinya gak perlu diselamatkan, orang yang bilang bahwa perbuatannya bisa menyelamatkan, ini yang gak masuk akal sebenarnya. Kenapa? Karena kita semua berdosa. Roma 3:23 tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada kata siapa? Mau yang pakai statusnya pendeta, yang statusnya pendosa, yang istrinya 1 dan 2, yang punya anak 2 dan 3, yang rajin berdoa dan enggak. Semua telah berbuat dosa. Semua orang berdosa. Sehingga dalam hal ini kita yakin dan tahu sungguh bahwa kita perlu penyelamat. Kita perlu penyelamat. Ada kata bahwa tadi di ayat sebelumnya, kata diselamatkan, artinya kita perlu penyelamat. Kalau diselamatkan, siapa yang nyelamatin? Kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Bisa nggak gini, kalian lagi tenggelam, anggaplah kita semua nggak ada yang bisa berenang. Tahu-tahu di tengah lautan, tahu-tahu nih kita kapalnya terbalik, beng. Apa yang kalian lakukan? Nggak bisa berenang. Ngapain? Pasti akan tolongin gua. Iya nggak sih? Tolongin gua. Yang sebelahnya, ya gua juga perlu ditolong kali. Ya semua akhirnya teriak tolongin gua. Perlu ada orang yang satu, ada orang yang ngangkat. Tolong. Ngerti masuk akalnya? Artinya perlu penyelamatkan. Bisa nggak kalian gini? Tolong, gue tolong diri gue sendiri. Angkat diri bisa gak? Kalian ngambil tangan kalian, tolongin, gak bisa.
Nggak bakal bisa. Makanya ada kata kasih karunia, kamu diselamatkan. Karena kita perlu penyelamat. Karena dosa gara-gara siapa sih? Siapa namanya? Adam dan Hawa, jelas namanya, jangan ganti-ganti. Adam dan Hawa yang bikin dosa. Dan akhirnya keturunannya ikut dalam dosa. Kenapa? Gini, anjing nikah sama anjing, anaknya siapa? Anjing ketemu anjing, pasti anaknya anjing. Adam dan Hawa, manusia berdosa, anaknya manusia berdosa. Jangan manusia doang, manusia berdosa. Tapi kan Kak, bayi lahir itu seperti kertas putih. Nanti makin gede, bikin dosa, ada titik-titik, lama gelapnya banyak. Pernah dengar gitu? Iya kan? Kita lahir bagaikan kertas putih. Bagaimana kamu menuliskan atau menggoreskan tulisan di dalamnya? Itulah hidupmu di masa depan. Bener gak? Kalian dengar itu bahwa bayi adalah yang kertas putih? Bener gak? Kata siapa? Sesuai firman Tuhan gak? Coba baca tuh Mazmur 51 ayat 7. Yang bilang enggak, yang udah dengerin khotbah kemarin. Mazmur 51 ayat 7 bilang, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dari dalam udah mengandung dosa. Jadi begitu keluar, bayi yang katanya kertas putih, kata siapa? Udah mengandung dosa. Bedanya makin besar, ada perbuatannya. Yang gak perlu diajarin pada jago bikin. Dari ketawanya ketahuan. Langsung aduh. Tapi maksudnya ngerti ya? Bahwa semua manusia berbuat dosa. Dari kapan berbuat dosanya? Kan dari bayi belum pernah bikin dosa. Ya karena dari bayi sudah mengandung dosa. Natur dosanya udah ada di kita sebagai manusia. Oke, kalian kalau tadi ngomonginnya anjing, sekarang kita ngomongin macan. Abi langsung out. Macan. Kita ngomongin macan. Pernah foto sama macan di taman safari? Ada yang di sini foto sama macan dengan beraninya, dengan santainya? Walaupun macannya macan jinak, ada abangnya bilang ngomongnya apa sih kalau itu? Jangan abang, no pawang ya, kalau abang mainan. Pawang di sampingnya. Oke, kapalnya geser sebentar. Nih ya, duduk nih ya. Ada macan di sampingnya ya. Bisa nggak foto? Kalian pasti foto gini kan? Ngapain gini? Jaga-jaga pengen kabur. Bener gak? Walaupun macannya jinak, kelihatannya lucu. Terus lucu mau pegang. Hebat. Lucu pasti di samping ini. Tahu macannya gini ya. Lagi gini foto. Tahu gini. Mau guard telinganya sendiri. Lagi gatel ya macannya ya. Cuma ngangkat tangan gini. Ya. Bener gak? Kenapa kabur? Karena takut. Kenapa takut? Karena macan. Kenapa macan takutin? Kenapa takut sama macan? Karena macan hewan buas. Walaupun katanya udah dijinakin, lo tetap takut kan? Karena pada dasarnya naturnya adalah hewan buas. Ngerti maksudnya? Makanya kita manusia, walaupun belum ngapa-ngapain, naturnya udah dosa. Jadi ngerti ya maksudnya ya? Kita semua berbuat dosa, dari bayi udah ngandung dosa. Makanya gak masuk akal kalau kita gak perlu penyelamat. Seorang bilang gini, makanya kita berbuat baik biar diselamatin. Bisa gak? Nih Roma 3:10 ayat 12. Seperti yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu aja cukup. Gak ada yang benar, seorang pun tidak. Di mata Tuhan, semuanya gak ada yang benar. Karena standarnya Tuhan, nih, kenapa gak benar? Karena kenapa gak ada yang baik? Standarnya Tuhan, ini ya, kalau barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kami kasih contoh. Soalnya ada 100. Kalian benar 99, salah cuma 1. Kalian seneng gak kalau dapat nilai? Kalau orang yang perfeksionis pengen dapat 100 pasti bilang gak seneng. Ya kan? Nyeselnya gara-gara gini, 1 doang nih sebel banget. Iya sebel pasti kan, karena 1 doang. Tapi gini, ada kebanggaan kalau yang lain nilai 70. Gue paling tinggi tetap, dapatnya A+ tetap. Kalau di kampus kan akhirnya A+, gitu ya, nggak ada angka-angka ya. Kalau sekolah mungkin masih angka gitu ya. Apa sekolah ada udah A+ juga? Oh yaudah, kalau udah lama nggak sekolah ya. Iya nggak ya.
Dalam artian kebanyakan kita dapat nilainya salah, misalkan nilai 90 masih oke lah, gue berarti nilai belajar gue bagus 90. Tapi di mata Tuhan, lu bener 99, salah satu, salah semua. Tuh. Lu nurutin 99 hukum Taurat, satu diabaikan, salah tuh. Yang satu bikin salah seluruhnya. Standarnya Tuhan itu. Bisa gak kamu dengan perbuatan baikmu akhirnya diselamatkan? Gak masuk akal. Coba kau tanya, jawabnya sama-sama yang kenceng ya, gak masuk akal ya. Bisa gak kamu akhirnya diselamatkan dengan perbuatan baikmu? Gak masuk akal. Ini ada gambaran lanjutan. Yesaya 64 ayat 6 begini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kafri stop di situ. Kita semua seperti seorang yang najis dan segala kesalehan seperti kain kotor. Coba omongin. Kesalehan itu apa sih? Kan hal yang baik ya kan? Ya kan? Tapi seperti kain kotor. Kain kotor di sini ayat aslinya sebenarnya menggambarkan ini. Kafri minta maaf. Tapi ini ngomongin pembalut wanita yang kotor. Zaman dulu pakai kain. Gambarin itu. Coba bayangin. Jangan bayangin kotorannya. Tapi maksudnya bayangin bahwa sesaleh-salehnya kamu itu seperti kain kotor. Sehingga mungkin gak perbuatan baikmu menyelamatkan? Gak masuk akal. Yang kedua, mungkin gak kamu berhenti berbuat dosa terus selamat? Ada gak? Pasti kan banyak pendeta atau kakak-kakak rohani pernah ngomong gini. Makanya kamu berhenti berbuat dosa supaya kamu selamat. Pernah dengar gitu? Dengar-dengaran sama Tuhan makanya biar kamu selamat. Itu bukan Injil yang diberitakan ternyata. Matius 6 ayat 12 bilang ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam bahasa aslinya ngomongin kesalahan kami itu ngomongin utang. Kalau di bahasa Inggrisnya debt. Bisa nggak di sini utangnya lunas ketika kamu berhenti berutang? Bisa nggak? Oke. Kanovi, Kak Felix utang sama Kanovi, dibeliin ayam bakar 25.000. Waduh, 25.000. Yang ini uang yang kecil lah sebenarnya, tapi anggaplah ini sebuah yang besar. Kak Felix utang nih sama Kanovi 25.000 dibeliin makanan. Terus Kak Felix Kanovi, utangku lunas ya. Aku udah nggak perlu dibeliin makanan lagi. Aku udah berhenti ngutang. Lunas gak utangnya? Terus Kak Novi bilang, bayar dulu 25.000-nya baru bebas utang. Karena kalau punya utang harusnya dibayar, bukannya dicariin gak dibalas-balas. Punya utang hilang, mentang-mentang ang-ang belakangnya. Iya kan, utang hilang. Waktu giran pengen pinjem duit aja lu bye-byein, giran mau balikin aja hilang. Tapi ngomongin utang, ngomongin kesalahan, ini ngomongin utang. Dan gak mungkin orang bisa lunas utangnya ketika dia berhenti berbuat utang. Yang dia harus kerjakan harus apa? Bayar utangnya biar dia bisa lunas. Jadi manusia berdosa gak akan bisa selamat dengan berhenti berbuat dosa. Gak masuk akal. Nih, Yakobus 4:17, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Coba bayangin. Ini tahu nih berbuat baik nih, terus gak bikin, dosa. Coba. Tahu di jalan, ada orang yang kecelakaan. Ini sering kan lagi di jalan, ada orang yang kecelakaan. Berhenti gak nolongin? Banyak kan enggak lah, jalan aja lagi sibuk. Apalagi mau pelayanan, 4:30 mesti nyampe sini. Udah buru-buru jalan, dosa tuh langsung. Kan udah tahu berbuat baik gak ngelakuin ya, dosa tuh. Udah berhenti berbuat dosa, gak bisa selamat, gak bikin apa-apa, gak bisa selamat. Berbuat baik, gak bisa selamat, mentok mau kemana pak? Bikin yang baik gak selamat, berhenti gak selamat, diem aja gak selamat. Karena memang tidak ada celah perbuatan baikmu untuk menyelamatkan, karena perlu penolong, penyelamat. Nih contoh lagi nih,
Barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena tidak melakukan yang berdasarkan iman. Nah, kakak mau makan apa malam ini? Makan apa ya? Dosa langsung. Kak Felis kan suka ayam goreng. Iya sih suka. Dada apa paha? Dada apa paha ya? Dosa lagi 2. Gorengnya kering apa enggak? Jangan banyak tanya, aku banyak dosa ntar. Mau makan bimbang aja dosa. Cuma mau lari kemana kita dari dosa? Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Makanya ini, manusia cuma bisa diselamatkan karena kasih karunia melalui iman. Itu Kristen. Itu Allah Tritunggal yang kita percaya. Dengan karya keselamatannya. Walaupun teman-teman mungkin pernah lihat ini. Dalam karya keselamatan, Bapa yang merencanakan dengan kasih-Nya, Kristus yang menjalaninya dengan pengorbanannya, Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, menghidupkannya hari demi hari kita dalam ketiganya. Lewat iman ini, kita diselamatkan. Jadi waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan, percaya dalam ketritunggalannya, itu yang menyelamatkan kita, bukan perbuatan baik kita. Makanya Kolose 2 ayat 13-14 tulis gini, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah itu yang mengampuni segala pelanggaran. Mengampuni segala pelanggaran, dilanjutin nih, dengan menghapuskan surat utang. Makanya cocok. Orang yang berutang, nggak lunas hutangnya dengan berhenti berbuat hutang. Tapi harus ada seseorang yang membayarkannya. Dan itu Yesus Tuhan kita. Dalam karya keselamatan yang dikerjakan dalam ketritunggalannya. Makanya Yohanes 3 ayat 16 tertulis. Ayat yang kalian hafal banget. Kalau nggak hafal belum sah jadi Kristen. Iya lagi. Iya sih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kavelis putih yang ada 3. Karena begitu besar kasih siapa? Allah. Allah yang adalah siapa? Bapa. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, sang putra yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam hidup yang kekal itu dihidupi dari mulai hari ini dengan Roh Kudus yang mengilhamkannya dalam hati kita. Pernah bikin salah, mau bikin salah terus deg-degan? Roh Kudus yang mengarahkan. Pernah akhirnya bikin salah? Ya tadi kan belum bikin salah ya. Sebelum bikin salah, tapi tetap bikin salah. Tapi ketika bikin salah, ada rasa bersalah di hati? Melukakan hati Tuhan? Pernah gak? Itu Roh Kudus yang ada dalam hatimu. Dalam ketiganya karya ini nyata dalam hidupmu melalui imanmu percaya pada Tuhan. Sehingga begitu orang yang bilang gini, gak percaya, gak masuk akal Yesus yang manusia adalah Tuhan. Gak masuk akal Tuhannya adalah 3, Tritunggal, apalah itu sebutlah namanya. Yang gak masuk akal kalau lo percaya perbuatan baik lo mampu menyelamatkan. Yang gak masuk akal itu. Makanya karena aku orang yang masuk akal, aku yang berdosa, gak bisa diselamatkan dari kanan, kiri, depan, belakang. Selain aku perlu penyelamat. Makanya Yesus Tuhanku datang ke sini ke dunia jadi manusia untuk nyelamatin aku. Dan aku percaya akan karyanya, sehingga aku percaya sama ketritunggalannya. Dan aku hidup sampai hari ini semua karena kasih karunia-Nya. Sehingga statement ini harus terpatri di hidup kalian. Kamu diselamatkan, kita diselamatkan untuk berbuat baik. Sehingga perbuatan baikmu adalah buah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Bukan untuk kamu diselamatkan. Karena ada Roh Kudus dalam hatimu yang terus mengarahkanmu dalam kebenaran. Ada di ayat ini. Kamu tinggal catat aja nanti Yohanes 16 ayat 12-15. Di sini Tuhan Yesus bilang gini. Kamu belum dapat menanggungnya, tapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang Pink Kavelis bacain.
Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, kata Tuhan Yesus. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang Roh Kudus beritakan di hatimu, mengarahkannya itu dari Sang Putra, Yesus Kristus Tuhan. Dan apa yang didapat Sang Putra Yesus adalah dari Bapanya, Allah kita di surga. Sehingga waktu kita percaya dalam segala sesuatunya, arahan demi arahan akan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau tetap ada dalam kebenaran karena roh kebenaran itu yang menuntun hatimu, yang menuntun hidupmu. Kita doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat sore malam hari ini firman-Mu Tuhan. Berdoa biar segala sesuatu yang kami lihat, segala sesuatu yang kami dengar tentang kebenaran Tuhan itu sendiri. Kami tahu Tuhan, mungkin banyak orang di luar sana yang meragukan Tuhan. Banyak orang di luar sana yang bilang bahwa kekristenan adalah suatu hal yang gak masuk akal. Percaya Tuhan Yesus yang lahir sebagai manusia, mati disalib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga, gak masuk akal. Tapi kami mau bilang Tuhan, buat kami itu masuk akal karena kami manusia berdosa. Dan karena Tuhan dengan segala ketidakbatasannya, mengerjakannya demi menyelamatkan setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, kami gak bisa lari kemanapun. Karena Engkau sendiri telah mewahyukannya dirimu bagi kami. Firman yang jadi manusia, itu yang kami lihat hari-hari ini. Itu yang kami hidup dalam hidup kami. Dan Roh Kudus yang meneruskannya di hati kami, memeliharanya, menguduskan hati kami sehingga kami terus melangkah berjalan dalam karya keselamatan. Tuhan, kami mau menetapkan hati kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mampu mengerjakan segala sesuatu yang kami gak pernah pikirkan. Dengan cara yang melampaui akal kami. Tapi kami percaya, Tuhan kami, Tuhan yang layak disembah. Tuhan kami, Tuhan yang layak menerima segala yang terbaik dari hidup kami. Dan gak ada alasan bagi kami gak percaya Tuhan. Karena kami tahu, kami ada hari ini karena Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Pastinya teman-teman Impact Youth diberkati dari awal sampai akhirnya, khususnya firman Tuhan. Jangan lupa direnungkan, dikerjakan dalam kehidupan kita sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Terus ikuti Impact Youth secara online setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan teman-teman yang ada di Jakarta sekitarnya, kami undang bisa berseru-seruan bersama, bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama dalam Impact Youth Onsite. Kita ketemu tatap muka setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat, di mana di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Dan teman-teman semua, bukan cuma hari Minggu aja, tapi kita juga ada komsel, komunitas selnya yang diberi nama Impact Family. Teman-teman bisa mendaftarkan diri kalian di nomor yang ada, tinggal scan QR Code yang ada, nanti diarahkan untuk secara online, bisa ikut Zoom, dan akhirnya bisa bertumbuh bersama di sana. Akan dibagi berdasarkan segmen, teman-teman yang pelajar, yang mahasiswa, yang pro, yang ada di sana. Nanti teman-teman punya teman-teman yang bisa saling mendukung satu dengan lainnya. Dan untuk yang mau gabung secara onsite, ada di Sabtu 2 minggu sekali, teman-teman bisa hubungi admin yang ada. Komselnya ada di mana? Komselnya ada di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Bahkan di 2 minggu selang-selingnya kita juga ada kegiatan. Ada sports day yang ada, teman-teman yang mau olahraga bareng, berkomunitas melalui olahraga yang ada juga bisa hubungi admin yang ada di Jakarta sekitarnya, sehingga kita bisa bersama-sama udah bertumbuh di dalam Tuhan. Dan teman-teman semua, bahwa Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus. Teman-teman yang punya persekutuan doa, ada rockris yang ada baik di kampus, di sekolah, atau mungkin ada komunitas teman-teman sendiri yang kecil-kecil yang ada. Kalau mau kami layani, bisa hubungi nomor admin yang ada. Kami siap melayani teman-teman semua. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, hubungi kami. Kita akan datang dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan terakhir, untuk kalian yang mau mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, seperti yang kalian tahu, kalian bisa beli merchandise keren ini. Banyak banget, ada kaos, ada sweater, ada hoodie, banyak banget di sana. Teman-teman bisa beli di sana, nanti jadi berkat dari apa yang kalian beli. Karena you buy means you donate. Itu aja, teman-teman. teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam perjalanan ziarah ke Turki 7 Gereja Wahyu tanggal 15 hingga 25 September 2024 bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Dalam perjalanan ini, kita juga akan mengunjungi Kapadokia dan Troy. Dapatkan bonus menaiki cable car di Pergamon Acropolis dan menginap di Hotel Bintang 5 selama perjalanan. Daftarkan diri Anda sekarang juga, karena tempat sangat terbatas dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau dapat menghubungi Booth Kanatur di lobi Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami
di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.